Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Doni HRS. Everybody fucking drunk. Oke, pada kesempatan kali ini gue ditemenin temen gue ya, Diki Al. Oke, Diki Al ini juga punya channel YouTube ya. Kalian bisa lihat di sini nih channel YouTube-nya Diki Al ya. Untuk channel YouTube lo itu tentang apa sih? Bisa kalian cari di Kial. Konten saya dalam game ya. Saya memainkan PUBG dan PES 2020. Subscribe ya. Oke, subscribe channelnya Diki Al ya. Dan jangan lupa kalian juga subscribe channel gue juga ya. Subscribe channel gue di bawah ini. Oke. Dan pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang masalah anak rantau ya. Karena jujur gue sendiri adalah anak rantau gitu. Dan temen gue juga anak rantau. Gue sendiri berasal dari daerah, dari kota Temanggung. Kalau lo berasal dari mana? Kalau gue sih berasal dari Klaten ya guys ya. Klaten itu antara Jogja dan Solo, di tengah-tengahnya situ ya. Antara Jogja dan Solo, pokoknya di tengah situ, Klaten. Oh, jadi di Antara Jogja dan Solo. termasuk kota dong berarti ya. Yoi dong. Tapi tempat-tempat wisata di Klaten itu yang bisa dikenalin tuh apa? Banyak guys. Contohnya Bulponggok tuh. Wis, Mantap. itu kayaknya gue juga pernah kesana tuh, Bulponggok ya. Oke, motivasi lo sendiri itu merantau Jakarta ya, itu apa sih sebenarnya? Kalau motivasi gue sendiri sih, yang pasti sih buat meningkatkan perekonomian keluarga sih. Soalnya kan di daerah sendiri UMK itu ya di compare dari Jakarta kan beda ya guys ya. Kecil nih ya. Iya, kalau di daerah kan misal Eh, cuma misal ya Iya. 1,6, kalau di Jakarta kan udah kepala 3 tuh. Nah, itu motivasi saya sih, mencari duit banyak. Mungkin juga kalau di kampung itu juga ibarat kata kesempatan untuk kita bekerja itu juga kecil gitu ya. Jadi kita juga kadang kalah saing sama anak-anak ya, persaingannya itu lumayan ketat ya kalau di kampung, sedangkan tenaga kerjanya itu banyak gitu loh. Jadi kita nih anak desa merantau ke Jakarta karena emang kesempatan kerja di desa itu sudah jarang banget gitu, atau kecil gitulah. Oke, kalau untuk misalkan pengalaman saat pertama kali datang ke Jakarta itu apa sih? Pengalaman ya. Kalau pengalaman gue itu kalau nyari kerja itu banyak guys. Gue nyampe Jakarta itu nggak langsung dapat kerja. Gue itu nganggur selama 1,5 bulan gak tuh, 1,5 bulan. Pertama kali gue lolos di yayasan itu, gue lolos di salah satu PT yang berada di Pulau Gadung ya. Nah, di Pulau Gadung itu ada cerita menarik. Apa tuh? Di situ gue pernah lolos interview, udah lolos tuh, Ya. tes segala macam udah lolos dah, tes kesehatan juga. Nah, ngeselin tuh lolos gagalnya tuh. Kenapa? Gue itu gagal cuma gara-gara tinggi gue kurang 1 cm guys. Mungkin kurang vitamin kali lo. Iya. Makanya Di situ gagal. tuh. Sedih gue dulu di situ, tanya pengalaman pertama kali. Mungkin perlu dikasih vitamin lagi di KL nih. Ya karena emang apa ya,
kita tuh cari kerja di Jakarta itu juga nggak gampang gitu ya. Awal mulanya juga gue sendiri ke Jakarta itu nggak, ibarat kata jadi cleaning service, nyapu gitu yang gue lakuin gitu untuk bertahan hidup di Jakarta gitu. Karena emang awal mula di Jakarta itu emang keras ya, kalau orang ngomong itu berat juga bener gitu loh, karena kita juga nggak bisa langsung jadi besar gitu, tapi harus ada proses-prosesnya gimana kita menjadi seperti sekarang ini. Untuk misalkan nih suka dukanya nih hidup di perantauan itu apa? Suka dukanya. Duka ya. Oke. Ngomongin enaknya dulu apa pahitnya dulu nih? Ya mungkin kita ke pahitnya dulu lah. Oke, Pahitnya di Jakarta gitu. Pahitnya itu ya kita harus pintar-pintar pertama dah mengatur pengeluaran uang. Iya itu. Kedua, jam bertemu, waktu bertemu sama orang tua, keluarga yang di kampung itu kita jadi semakin ini berkurang. bener. Jadi rasa kangen itu bertambah banget tuh, berasa banget dah pokoknya kalau anak rantau, kalau perantau tuh kangen orang tua, kangen yang di rumah tuh. Benar Tuh. Kadang kan terikat sama pekerjaan ya, yang ibarat kata kita mau pulang gitu juga nggak bisa karena emang terikat sama pekerjaan gitu ya. Dan untuk kayak keuangan itu di Jakarta ya, karena semuanya serba ada, semuanya serba apa ya, kalian mau apa aja itu ada di Jakarta, tapi harganya mahal. Jadi keinginan kita untuk membeli sesuatu itu banyak gitu, merek-merek branded mungkin ya, merek-merek keren gitu kan, yang menjadi tren gitu kan, pengen kita beli gitu. Itu yang salah satunya menguras keuangan kita juga gitu. Tapi ya itu sendiri tergantung kita sendiri sih, bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu supaya uang kita itu tetap aman di kantong gitu, kita bisa menabung, itu tergantung kita sendiri gitu. Pinter-pinter lah pokoknya mengelola uang atau gaji. Kalau kita emang nggak bisa mengelola, ya habislah di Jakarta gitu, karena emang semuanya serba ada. Dan bagi kalian nih para anak-anak rantau ya, kita anak rantau, kita tetap terapin kehidupan kita yang ada di daerah gitu. Karena kalau kita tidak bisa nerapin itu di Jakarta, ya udah terbawa arus aja, terbawa arus kehidupan di Jakarta gitu, yang serba metropolitan lah, serba ada, serba mewah gitu, dan lo juga nggak bakalan bisa nabung gitu, dan duit lo bakalan di sini terus, dan duit lo bakalan hilang entah kemana gitu, dan sia-sia kan jadinya kerja di sini tapi jauh dari orang tua, itu jadi sia-sia. Itu pahitnya ya. Iya. Ya kan. Iya. Kalau untuk senengnya apa gitu di Jakarta ini? Kalau untuk seneng ya gaji anak rantau sama gaji kerja di daerah itu beda ya. Kalau gaji di rantau itu agak tinggian dah. Kalau di rantau kan UMK emang segitu ya, kecil ya. Kalau di sini emang gaji yang agak lumayan gede, tapi kita harus pintar-pintar juga mengelola duit itu juga. Kedua sih, kalau kita punya banyak duit, keinginan bisa dibeli sih. Kalau jadi anak rantau, kalau bisa sukses ya. Gitu sih. Jadi sebelum sukses itu emang butuh kerja keras dulu sih ya. Setelah sukses baru setelah duit lo gak ada serinya gitu, silahkan lah
beli apa aja. Lamborghini mungkin kayak Atta Halilintar itu juga bisa ya. Bisa. Dan satu lagi, kalau Anda ingin merantau itu pertama harus punya skill. Benar. Nekat juga perlu sih. Tapi kalau modal nekat doang di rantau hancur. Ya, Pokoknya harus ada skill tuh. karena kita di Jakarta atau merantau di mana aja lah, cuma modal nekat tapi nggak dipikirin ke depannya mau bagaimana, itu juga bakalan susah juga gitu. Nggak bakalan apa ya, nemu titik terang gitu. Lo ngapain merantau tapi ya di sana nggak ada tujuan gitu, itu juga nggak akan nemuin titik terang juga. Tapi kalau nekat punya keberuntungan atau bejo, lain ceritanya dah. Pokoknya kalau orang bejo, orang beruntung itu derajatnya lebih tinggi dari orang winter gitu. Mau dikaya apapun juga itu tetap derajatnya lebih tinggi. Makanya kita juga jangan berpikir atau kita jangan berpikir kalau di Jakarta itu kita bakalan beruntung terus gitu. Banyak orang juga yang gagal dan akhirnya nggak bisa bertahan di Jakarta, hanya pulang juga nggak membawa apa-apa kan. Karena Jakarta itu keras, ibaratnya lah kejam lah, kayak Ibu Tiri dah itu dah. Emang Ibu Tiri kejam ya? Kayaknya sih di film-film. Tapi kan kita merantau itu juga buat keluarga ya, buat keluarga di rumah, supaya ekonomi keluarga juga bisa tercukupin gitu kan. Ada nggak keinginan orang tua yang belum sempat terpenuhi gitu? Keinginan orang tua Kan kita di Jakarta itu pengen buat memenuhi, membahagiakan lah ya, iya, pengen membahagiakan orang tua gitu. Tapi ada nggak keinginan orang tua yang belum bisa dipenuhi gitu? Mak gue itu unik guys. Gini dia, kalau gue tanya, mak pengen apa kalau aku udah punya duit di Jakarta, kalau aku tanya gitu nggak pengen apa-apa, dia pengennya cuma gini doang, kamu kalau punya duit ditabung, ya kalau mau ngasih emak ya kasih, ya pokoknya harus ngasih kan, pokoknya duit itu harus ditabung, pokoknya kamu harus punya tabungan. Gitu aja sih pesan aku. Dia nggak pernah minta beliin Lamborghini, apartemen gitu dia nggak pernah. Tapi kalau ada kesempatan kita beli Lamborghini, kita beli ya. Bisa kan, apartemen oke lah, lantai 100 kita Oke. beli, kita tinggiin, kita Soalnya, bikin diriin iya. di Jakarta. Kalau Iya. perlu kita diriin di tengah sawah gitu kan. Baik, Kampung. oke. Keinginan orang tua itu harus dipenuhi. Soalnya dia yang merawat kita dari kecil sampai segede ini karena berkat kedua orang tua. Benar. Oke, kalau untuk itu keinginan kita sama orang tua ya, sama keluarga kita di kampung ya. Tapi kalau untuk mungkin rencana dalam waktu dekat ini apa sih? Rencana gue Dalam waktu dekat ini, oke, dalam waktu dekat. Kalau rencana gue waktu dekat sih, YouTube gue makin berkembang, subscriber naik, naik ya. iya, jam tayang makin oke, terus bisa dimonetize, ada pemasukan dari situ. Itu keinginan gue terdekat sih. Makanya kalian subscribe channel YouTube-nya Diki Al nih di sini nih. Mantap. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya gua nih juga di sini di bawah nih. Kalian tinggal pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, maka kalian membantu kami untuk agar channel kami itu dimonetize ya. Mantap.
Oke, mungkin itu cerita dari kami berdua ya. Dan untuk Diki Al sendiri mungkin ada yang mau disampaikan? Sampai buat siapa nih? Ya bisa buat pemirsa di rumah atau mungkin buat para anak rantau ya yang mau disampaikan gitu. Untuk buat anak rantau, yang pertama, selama COVID pandemi ini pokoknya kita harus sabar waktu kita buat bertemu orang tua, karena masih belum bisa, mungkin yang bisa memenuhi protokol persyaratan ya, memenuhi syarat, surat, protokol yang berlaku lah pokoknya. Kalau belum bisa ya ditahan dulu rasa kangennya, kan sekarang ada video call buat komunikasi bisa lancar ya. Pokoknya sabar dulu kita di sini, tetap sehat, jaga kesehatan, pokoknya jangan lupa kelola uang dengan baik. Mungkin buat pemirsa di rumah, tonton terus channel ini, klik tombol lonceng untuk tahu next konten berikutnya, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Kalau enggak kalian bisa juga komentar ya buat konten selanjutnya nih apa gitu ya, supaya kita juga bisa ada ide-ide menarik lagi lainnya gitu. Kalian sampaikan aja di kolom komentar ya. Dan satu lagi nih tambahan nih, mungkin kita dengan adanya wabah COVID-19 ini ya, dari sejak bulan apa ya, sejak bulan 2019 ya, 2019 ya, itu kami anak-anak rantau itu susah sekali untuk pulang kampung. Jadi ya kita harus tetap bersabar, kita harus tetap menjaga kesehatan gitu, kebersihan supaya tetap sehat. Kita melindungi orang-orang dari penyakit, kita melindungi keluarga kita dari penyakit. Ya walaupun kita di sini sebenarnya pengen pulang gitu kan, karena emang dari udah lama nggak pulang-pulang. Kalau saya sendiri karena kemarin itu sempat ngurusin skripsi, jadi udah hampir 6 bulan lebih itu saya nggak pulang, bahkan hampir mau setahun kali saya nggak pulang kampung. Kalau dibilang rindu sama keluarga yang di rumah, banget, pastilah pokoknya kalau rindu itu mah. banget. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena itu gratis ya. Sekali lagi itu gratis, jadi tolong kalian subscribe channel saya ya, dan channelnya Diki Al juga. Oke, saya Dodi HR pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keterima lolos salah satu PT yang ada di pertama gue jadi bingung. Oke, pada kesempatan kali ini Oke, kalian bisa cari di